nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kula mulyake kepada Muassis Darul Falah almarhum Kyai Haji In'am Ridwan wa zaujati ghafarallahu dambahu wa qabala amalahu amin. Yang kula mulyake Kyai Haji Muhammad Ahmadun Rifai wa ahli baiti, yang kula mulyake Kyai Haji Hamim Qohari wa ahli baiti, atalallahu umrohum bisihhah wal afiyah. Pada hari ini kita nggak langsung pelajaran ya. Kita cerita-cerita dulu aja, besok aja makna ini. Untuk hari ini cerita-cerita dulu aja ya. Perlu kita ketahui, mungkin kita nggak asing. Memiliki diucal alala. Kitab alala. Memiliki kan membahas tentang tolabul ilmi, syarat-syaratnya orang yang mencari ilmu. Syaratnya orang yang mencari ilmu itu ada 6. Tenciiran niku tertulis alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayani ilingot dak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Iku menggunakan bahar kamil. Terus di situ dijelaskan bahwasanya orang yang mencari ilmu itu harus yang pertama dukain, harus memiliki kecerdasan. Setiap anak itu mesti memiliki kecerdasan. Baik itu nanti tergantung kecerdasannya di bidang mana. Ada yang cerdas di bidang matematika, ada yang cerdas di bidang kitab, yang cerdas di bidang kreativitas, dan yang lainnya. Makanya cari kecerdasan itu, kembangkanlah, insya Allah kamu akan sukses. Jadi kalau kecerdasan itu akan kamu kembangkan, insya Allah kamu akan sukses. Terus, poin yang kedua, dukain wahirsin, harus mencari dengan sepenuh hati. Nggak oleh ono sing grundel kepaksa. Jadi dari orang tua itu meridhoi kalian semua untuk mencari ilmu, dan kalian juga meridhoi, sama-sama saling ridho, harus sepenuh hati. Jadi mencari ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Beda maling kan lek aku pingin mondok. Jadi kalau mencari ilmu kan enggak harus dengan mondok kan. Semuanya itu bisa dicari dengan ilmu. Aku pengen mondok cuma gara-gara niatnya diselewengno. Pingin putih tak opo. Iku nggih mboten angsal. Kedah harus lillahi
ta'ala, harus sepenuh hati mencari ilmunya. Dukain wahirsin wastibarin. Poin yang ketiga yaitu harus dilakukan dengan sabar. Enggak oleh. Jadi seorang yang mencari ilmu itu harus sabar. Sabar tirakate, sabar apa nggih? Semuanya harus sabar. Orang yang mencari ilmu itu harus tirakat. Kalian itu harus bersyukur mondok di sini dengan aula yang sebesar ini, pondok yang sebesar ini, tekelan. Kalau di sarang ya, bukannya membeda-bedakan, tapi kalau di sarang itu enggak tekelan, apa ya, belabak, kayu. Jadi kalau kayu itu dominan ke apa? Hayawan apa? Tinggi. Jadi kalau tidur, bangun-bangun itu bentol-bentol kaki. Jadi kita itu harus bersyukur. Air di sini juga tercukupi kan, makanan juga. Di sana itu santrinya kurang lebih ada 1.200. Nih, bangunan yang seadanya, santrinya banyak, itu mesti apa nggih? Kayak antri-antrian. Antri temriko niku kaya kantin niku kecil alit niku wis digruduk arek semono akehne. Jadi mbak-mbak temriko niku sehari sekali mesti apa kulaan. Sekali buka habis, sekali buka mesti habis. Saking akeh arek. Wong biasane ape bubuk niku desel-deselan. Lega nggih mboten enten tempat tidur nggih niku ten apa tangga-tangga. Nggih piye bentuke niku piye? Wis gak iso dibayangno. Biasane ten tangga-tangga iku tilem. Terus ten tempat di mana tempat itu mesti dibuat apa ya? Saking gak onoke tempat. Jadi saking sampai pernah iku pas wayahe lagi kayak ngerumpi-ngerumpi Mbak antri tempate. Saking gak ono tempat tenan, gak ono tempat. Itu mereka bersyukur delok ombone koyo ngene sampai turah-turah. Ya, maaf ya saya bahasanya itu agak ke Mojokerto, agak ke Sarang ya. Saking sudah mondok di sana sudah lama jadi bahasanya itu campur aduk. Jangan kaget kalau saya nanti bahasanya berbeda. Terus yang keempat, dukain wahirsin wastibarin. Wastibarin dilakukan dengan sabar. Kita itu menciptakan kekuatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yaitu kekuatan ilmu. Jadi kita itu harus sabar untuk menghadapinya, untuk menjalaninya, mencarinya. Harus dilakukan dengan sabar. Yang keempat yaitu wabulghotin, harus adanya biaya. Di biaya niku nggih gak harus tidak cuma apa nggih gratis-gratisan sarasan, tapi juga harus adanya biaya. Wong listrik nggih bayar. Nopo bangunan, gedung niku nggih bayar. Jadi gak oleh gratis-gratisan tok. Wabulghotin wa irsyadi ustadin, dan piwulangi guru, harus ada gurunya, wujud gurunya. Ini gak oleh apa ya kok ngaji nang Google. Tapi beda male kalau ngajinya itu membuka kayak mau idonya Gus Baha atau Gus kiai-kiai yang lain itu gak apa-apa. Tapi kalau di Google Mbah Google ya jangan. Soalnya syaratnya mencari ilmu itu harus wujud gurunya, irsyadi ustadin. Jadi ustadin watuliz zamani, harus lama masanya. Mencari ilmu ini enggak oleh sediluk-sediluk, koyo seminggu boyong. Terus apa? Harus minimal niku mencari ilmu. Kalau mondok itu 7 tahun. Minimal. Lek ngono gak oleh boyong sih. Soalnya kalau Ustadz Hamim itu anak-anaknya, anak yang pertama ning Rara, itu mondok di Lumajang itu selama 7 tahun. Jadi Ustadz Hamim itu mboten kerso, mboten remen nek anake mondok setengah-setengah kayak 3 tahun dan pondok niki ini mboten remen. Jadi harus 7 tahun, 6 tahun mondok di pondok itu. MTS, Sanawiyah, Aliyah.
Kalau Ning Rara itu di Lumajang 7 tahun di sana. Ning Mira di Mambaus Sholihin nggih 7 tahun. Nggih kula nggih ten Sarang nggih 7 tahun. Dari SP 1, 2, 3 sampai kelas 6 muhadharah. Alhamdulillah niki pun tamat. Terus masanya niku mesti panjang, tidak boleh diraih seperti halnya Bandung Bondowoso. Dia memiliki ilmu tapi membuat patung sebanyak 1000 patung ya, 1000 patung tapi dalam masa 1 malam. Ilmu itu tidak seperti itu, butuh adanya masa. Butuh adanya masa. Usahakan setelah lulus niki alias danten ta. Samenten. Ten pundi yang lain? Nah. Oh, niki sing mboten tafid tok. Jadi usahakan setelah lulus kalian ini untuk tidak sampai di sini saja. Usaha kalian tidak sampai tidak putus di sini saja, harus dikembangkan. Kok mau kuliah nang YIN atau mondok lagi, harus diusahakan untuk mondok lagi lah. Jangan putus di sini saja. Terus saya cerita sedikit tentang Imam Malik. Imam Malik niku ulama yang al-alim al-alamah. Kenapa saya sebut al-alamah? Karena beliau niku al-alamah niku sigat balaghah dari al-alim. Al-alim al-alamah kang banget ngalime Imam Malik niku. Imam Malik niku mengarang kitab yang dinamakan dengan Al-Muwatta itu selama 16 tahun. Di 16 tahun suweke terus dikarang kali ulama sing alime koyok kados wonten. Jadi pembahasan di dalam kitab Muwatta itu sangat panjang. Jadi kalau kalian ingin mengetahui, beli kitab Muwatta. Kitabnya itu tebal. Terus beliau niku saking terkenalnya kitab Muwatta sampai pada kepemimpinan presiden pada zaman dulu. Pada zaman dulu niku kan terkenal bukan presiden, tapi namanya khalifah. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid niku meminta untuk Imam Malik supaya datang ke istana untuk mengajarkan kitab Muwatta kepada anak-anaknya. Terus jawabannya Imam Malik pripun? Jawabannya niku al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu iku disowani, ora kok nyowani. Kulo niku pun sanjang ten Ustadz Hamid. Supaya ngajine iku enggak di sini saja. Jadi ada yang di dalam kulon, supaya dalam kulon niki didamel ngaji lah. Tapi sanjange Ustadz Hamim niku wis saake, arek-arek saake kok rono-rono kok malah keselen gitu. Gimpun kula sam'an wa ta'atan mawon nggih kula mriki. Jadi al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu iku disowani, ora kok nyowani. Jadi kalau kamu ingin berguru kepada saya, misalnya jawabannya Imam Malik, jadi kamu datang ke rumah saya. Yoro sakniki niku guru privat. Sajane niku mboten seperti itu kaidahnya. Jadi itu guru itu harus disowani, enggak kok guru yang marani murite. Terus kali singkat cerita, Harun Ar-Rasyid niku langsung besoknya ke dalamnya Imam Malik. Terus beliau saking karena Imam Malik niku
seorang yang menghormati ilmu, beliau niku duduk di atas. Beliau niku duduk di atas nggih kados sofa ngoten. Terus prasangkanya Harun Ar-Rasyid, aku iki presiden, aku iki khalifah. Cara pemerintahan sing sangat dhuwur. Aku iki khalifah, paling aku lunggone ya nang pinggire Imam Malik. Terus pun duduk tembriku ternyata Imam Malik sakderenge ngaos iku sanjang. Murid iku sakjane kudu sopan. Gak oleh sejajar karo gurune. Kalau niki beda nggih. Anggap saja kalian kali kula niki belajar. Jadi sama-sama belajar. Kalau nanti kalau saya maknani nggih, kalau ada yang salah jangan sungkan-sungkan untuk menegur atau nggih cara bahasane ngilingke. Terus untuk mawon Harun Ar-Rasyid niku pemerintah sing boten sombong. Jadi beliau langsung duduk setara dengan murid-muridnya Imam Malik. Pun niku besoknya niku Imam Malik ada urusan negara di istana. Nggih, paling cara bahasane niku ngurus KTP ten istana. Terus antri ten mriko. Lah kali Harun Ar-Rasyid niku diparani. Lho jenengan kok mboten sanjang ten kula? Ben kula napa? Ben kula urusi niki napa keinginane jenengan. Terus jawabane Imam Malik niku sanjang, aku nek masalah negara iki dadi rakyat. Jadi piye gak piye aku iki lek daftar ya kudu antri gitu. Tapi kalau masalah ilmu, kamu itu murid saya. Jadi piye gak piye kamu yo tunduk ke saya. Jawabannya Imam Malik. Terus saking apa terkenalnya kitab Muwatta. Terus Harun Ar-Rasyid niku mondoke putrane ten Imam Malik. Mondoke putrane ten Imam Malik. Lah sehari-harine putrane Harun Ar-Rasyid niku sehari-harine niku kerjane nyekeli kendine Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik mau berwudu, iku sing bagian nyekeli kendine niku nggih putrane Harun Ar-Rasyid. Jadi bayangkan putrane seorang presiden cara saiki Jokowi, Kak Jokowi nyekeli kendi, bagian nyekeli kendi. Tapi anaknya, putranya Harun Ar-Rasyid itu juga rendah hati. Yo gelem mawon, purun mawon nyekeli kendine Imam Malik. Terus lah nyiramine niku ngucur kene air niku pas wayahe Imam Malik membasuh wajah dan membasuh tangan. Lah ketepaan Harun Ar-Rasyid niki lewat. Terus sanjang ten anake. Nasihati anake, Allah ghasalta qadamaihi. Kamu itu seharusnya tidak hanya membasuh wajah dan tangannya saja, tapi juga harus membasuh kakinya juga. Jadi bayangkan anak presiden dikongkon wonten, tapi putrane Harun Ar-Rasyid niku nggih purun mawon. Kerjanya niku membawa kendinya Imam Malik. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu sangat dihormati. Karena ilmu itu yang akan membentuk sebuah bangsa. Kalau kita mau berpikir jernih, ilmu itu nantinya yang akan membentuk sebuah bangsa. Itu singkat cerita dari Imam Malik dan Harun Ar-Rasyid. Jadi kalau al-ilmu yu'ta layakti. Ilmu itu ditekani ora kok nekani. Kalau niki empun standby jam 3:15 niki kula pun siap-siap. Kula ngengken mbak-mbak ke nyusul. Tapi kenapa kula mriki kok dereng siap-siap mbak-mbak Benjing tepat waktu nggih nek saged nggih.
Kula niki pun soalnya kula dibelajari kali bapake kula, hormati ilmu, hormati waktu. Ojo disepelekno waktu iku. Sampai-sampai Allah mawon berfirman bahwasanya waktu itu memang sangat berharga. Wal asri, demi masa, sampai diparingi qasam. Wal asri. Kula usahake untuk datang lebih awal supaya tidak waktunya terbuang sia-sia. Kalian juga harus mengusahakan kalau saya di sini, kalian semua harus ada di sini nggih. Mun enten sing telat. Terus kalau saya di sini pas saya kula masuk niku mau sholawatan pun dibaringi mbak-mbak le. Pun dereng. Niku mek nasabe tok. Mboten sholawatane. Impun kita tahu supaya tahu lagunya. Ini lagu. Wasalamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saged ingin diparingi kertasnya kali mbak ya. Benjing kalau kula pun masuk iki nggih mau sen iki nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyaratal qabri nabika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saged apal? Coba sih. Ayo sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna. Terus hajja baitikal haram wa ziyaratal qabri nabika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apal sing burine to. Benjing pokoknya niki kedai hafal nggih. Ini salah satu faedah dari sholawat niki. Itu adik kelas kula. Kalau gurunya sakderenge gurune masuk, niki nyanyi. Maos niki sareng-sareng. Ini maos niki sareng-sareng kok alhamdulillah kesampaian moro mriko ziarah dan makome Rasulullah.
Ya, ada yang haji juga ada yang umroh. Kira-kira yang umroh itu ada 5 anak lah. Jadi faedahnya membaca itu sholawat itu. Ya sholawatannya ya ojo koyo mek menggugurno sholawate tok mau setok tapi kudu diresapi. Iki yakin lek gara-gara sholawat niki iku insyaallah saged ziarah ten mriko. Terus niku enten napa diparingi nasabe Rasulullah. Niku untuk pelajaran besok aja. Itu kedai hafal nggih, dihafal keriyen itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Al-Khalil Ibrahim alaihi massalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuk lagune niku ngonten, tapi itu untuk pelajaran yang akan datang aja. Langsung maknani mau muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Khayyat. Beliau niku tiang Kebumen, Jawa Tengah. Niku tiang Kebumen, tapi tidak ngapak-ngapak nemen. Kalau Kebumen kan ngapak nggih, inyong ta apa gitu. Kalau Syekh Umar Abdul Jabbar niki mboten ngapak-ngapak nemen, tapi niku orang alim yang menjadi menteri di Arab Saudi. Dan niku berdomisili di Arab Saudi. Tapi di Arab Saudi kan kebanyakan orang Wahabi. Jadi beliau niku termasuk orang Sunni. Beliau niku melarikan diri ke Kebumen. Jadi pas wayahe pemberontakan orang Sunni, orang Wahabi apa? Koyo musuhi orang Sunni. Lah wong orang Sunni niku padha melayu, ana sing hijrah nang kene, ana sing nang kono. Lah ketepaan Syekh Umar Abdul Jabbar niku langsung melarikan diri ke Kebumen. Jadi hidupnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani. Dat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur dat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Di sini sangat banyak faedahnya antara lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tersusun 4 kalimat. Bismil Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim. Itu kalau dituk-tukno itu sama dengan 4 madhab. Itu madhabnya Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Bak yang terdapat di Bismillah niki itu banyak sekali faedahnya. Di Anatul Thalibin niku ya sinten Sayyidina Ali sanjang lek iso saking agunge faedahe bak ndek Bismillahirrahmanirrahim iku aku iso ngarang 99 kitab cuma menerangkan tentang faedahnya bak pada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, Allah itu lafdzul jalalah. Allah itu lafadz yang makrifat.
paling makrifat-makrifat isim makrifat itu lafzul jalalah. Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ini itu am. Ar-Rahmani itu am umum, maksudnya rahmannya Allah itu menyeluruh ke semua makhluk. Jadi enggak terkhusus ke umat muslim saja. Ada yang non muslim, ada hayawan, tumbuhan, itu semuanya kena rahmannya Allah. Jadi tidak jarang orang kafir di dunia itu terpenuhi semua kebutuhannya ya, kayak kaya, hartanya juga. Itu kena ar-rahmannya Allah, welas asihnya Allah ing dalam dunya lan akhirat. Kalau ar-rahim itu welas asihnya Allah teruntuk khusus damel tiang muslim sarasan. Kalau ar-rahman itu untuk semua makhluk, kalau ar-rahim itu untuk orang muslim saja. Jadi saking welase Allah, kita niki ampun sampai kebijuk kali welase Allah. Maksudnya pripun? Kita niki cara lek kita kebijuk kali welase Allah, kita mesti melakukan maksiat iki gampang ngono. Kita membuat kita menyepelekan maksiat. Jadi maksiat itu dilakoni terus soalnya kena welas asine Allah. Allah niki welas asih. Jadi ampun kebijuk kali welas asine Allah. Ini Allah kok mboten memberikan adab ke orang yang maksiat di dunia. Ini kok gak langsung dikei adab supaya orang manusia itu nggih sadar diparingi welas asine Allah, tapi kebanyakan makhluk ini mboten sadar nggih kena welas asine Allah. Kita itu menggampangkan maksiat terus. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya kita rubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Alhamdulillahilladzi hada ibadahi. Al-Fathah nih. Ibadahi. Fathah apa kasroh? Kasroh. Ini cetakan lama. Ibadihi bi qisasil ghabirin. Wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Alhamdulillah tawi sekabehane puji. Lillahi iku tetep kagungane Allah. Alladzi kang hada kang paring hidayah sinten Allah. Sajane niki dados maf'ul nggih. Lek maf'ul berarti ibadahu. Tapi ten mriku harokate ibadihi. Niki sajane dados maf'ul. Ing pira-pira kaulane Allah. Bi qisasil ghabirina kelawan critane pira-pira umat kang dhisik. Kelawan critane pira-pira umat kang dhisik. Wa ja'ala lan mugi ndadosaken sinten Allah ha ing qisasil ghabirin dadekake ibrotan ing ibroh dalan ittabiina maring pira-pira wong kang anut kabeh ila yaumiddin maring temeka maring dina kiamat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya dengan cerita-cerita umat yang terdahulu, dan Allah menjadikan cerita-cerita tersebut sebagai ibroh, sebagai contoh untuk kita semua, tabiin, kita soalnya tabiin, ila yaumiddin sampai hari kiamat. Musonef, gene kok musonef selalu mengarang kitabnya diawali dengan lafaz alhamdu. Jadi kalau kalian ingin menjadi musonifah, itu pertama itu menyebutkan atau menjelaskan memuji Allah terlebih dahulu. Setelah itu memuji Rasulullah, dan yang setelah itu maksud inti
kalian ingin membuat karangan yang kalian karang gitu. Kalau kalian ingin membuat apa? Kitab atau membuat ini caranya seperti ini. Nah, kenapa ulama selalu mengawali kitabnya dengan lafaz alhamdu? Alhamdu niki sangat agung juga faedahnya. Tidak hanya di awal kitab, tapi di Al-Quran juga terdapat surat yang diawali dengan alhamdu. Ini berapa surat yang diawali dengan alhamdu? Sinten sing semerap? Surat yang diawali dengan alhamdu. Sinten? Nanti mau Quran? Kok mboten semerap? Jadi surat yang diawali alhamdu dengan lafaz alhamdu niku jumlahnya sama dengan jumlah huruf alhamdu. Jumlah hurufnya enten pinten? Alhamdu. Alif, lam, ha, mim, dal. Enten 5. Di Al-Qur'an itu surat yang diawali alhamdu itu ada 5 surat. Kalau kalian nggak percaya nanti dicari. Surat yang diawali dengan alhamdu yang pertama apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diawali dengan alhamdu. Yang kedua surat apa? Al-An'am. Al-An'am. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Al-ayah. Itu yang diawali dengan alhamdu. Terus yang ketiga surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini diawali dengan alhamdu. Alhamdulillah, anzala ala abdihi walam yaj'al lahu iwaja qayyima wa alhamdulillah. Terus yang ketiga surat As-Saba. Yang keempat itu surat As-Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah. Terus yang kelima surat Al-Fatir. Ini pun sami. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Al-ayah. Itu surat-surat yang diawali dengan alhamdu. Yang pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua Al-An'am. Yang ketiga Al-Kahfi. Keempat As-Saba. Yang kelima Al-Fatir. Terus juga ada surat-surat yang diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdu. Lafaz alhamdu. Itu ada berapa? Surat yang diakhiri dengan alhamdu itu juga sama dengan surat yang diawali dengan alhamdu. Itu ada 5. Yang pertama itu pada surat Al-Isra. Wa qulil hamdulillah. Itu pun ayat ya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Al-ayah. Terus yang kedua terdapat pada surat As-Saffat. Pripun? Ini yang biasa kita ucapkan sehari-harinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga dan yang seterusnya nggih padosi ya Mbak. Kalau saya sebutkan nanti kalian tidak gak podo dolei menjadi PR. Itu PR nggih. Kan sewaktu-waktu nanti kula
waktu-waktu kula tagih janjine. Terus niki kula pingin nggih ndamel absen. Sinten sing bertanggung jawab? Ketua kelasnya sinten? Sinten? Nggih mungkin anak-anake nggih sak banate terus di absen ken nama kali alamat sarasan. Gak usah tek tanggal lahiran. Nama kali alamat. Nanti sewaktu-waktu nggih dipelajari mawon. Sewaktu-waktu mungkin kula lek kula kersa nggih tak utus maos. Mungkin mikir apa yang kula maknani punan mungkin diwaos. Di benjing kedae ten niki nggih pun enten ten meja. Di kula pas saya mriki mungkin diwaos sing selawate niku nyuwun ten Mbak mungkin tak SMS malih. Terus kali iki nasab bareng iku lagune wonten. Terus lanjut. Ittabi'ina ila yaumiddin. Ampun supeng nggih, mau surat Al-Kahfi ben Jumat. Malam Jumat angsal pun dimulai. Mulai ini pun angsal malam Jumat no. Ya angsal. Maksudnya malam Jumat niku pun angsal mau surat Al-Kahfi. Lek boten purun koyo langsung kan surat Al-Kahfi kan banyak nggih ayatnya. Lek pingin nggih dicicil dari malam Jumat niku. Iku insyaallah kalau kalian hafal 10 surat dari awal itu nanti terhindar dari godaan zaman akhir. Soalnya kan banyak kan sekarang kayak bencana-bencana. Ini kraus boten lindu. Kalau itu ten griya lagi pertama ngraos ke lindu nggih pas waya niku. Selama kula mboten pernah ngrasake lindu dadi kula niki panik. Ini enten lindu, soalnya kan enten gempa ten Malang Selatan. Enten gempa ten cideke pantai pundi ngono. Tapi nggih mboten berpotensi tsunami, tapi nggih kita berjaga-jaga saja. Banyak sekali kejadian-kejadian bencana alam seperti halnya ini banjir bandang, gunung meletus, gunung erupsi. Nggih niku sedanten pripun carane menanggulangi kita introspeksi diri saja. Kalau bisa kita sambut Ramadan ini dengan amal yang baik. Sebisanya kita melakukan perkara yang baik di awal Ramadan ini. Ya enggak awal tok saya yo selanjutnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ala alihi wa sahbihi alladzina takhadu siratahu nibrasan linashriddin hatta wasalu ila jidaris sin syarqan wa qalbi au rubbata ghurban wa ba'du falamma kanat wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aftah 'alayya futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan biwajhikal karim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.